kalau ditanya menu favorit tuh saya malu Mbak. Soalnya saya mesti kalau buat kayak gini, kalau saya menu favorit itu saya harus pergi ke hotel dulu, nginep di situ baru bisa makan itu. Saya suka. Setiap manusia pasti pernah mengalami kejenuhan dalam hidupnya, baik karena masalah pribadi ataupun masalah pekerjaan. Dan setiap orang pasti memiliki jalan keluar untuk menyudahi kejenuhannya, melalui cara dan keunikannya masing-masing. Karena itu, hadirlah podcast Operas. Obrolan penuh inspirasi dari berbagai orang yang ingin membagikan kisah dan pengalamannya dalam menemukan sebuah kebahagiaan demi menjalani kehidupan yang seimbang. Setiap orang pasti memiliki suatu kegiatan yang mampu membuat hati dan hari-harinya menjadi lebih baik serta menyenangkan. Seperti dokter mata cantik satu ini, punya kegiatan yang bisa dibilang jauh hubungannya dengan profesinya, tapi bisa masuk dalam istri dan ibu yang idaman. Selamat datang Dr. Irma Pasaribu, spesialis mata. Terima kasih sudah datang di acara Operasi Obrolan Penuh Inspirasi. Sama-sama Mbak Asti, terima kasih sudah diundang ke sini. Iya. Tadi nih dok, sebelum Dr. Irma kesini, saya udah ngepoin Instagramnya dokter. Saya lihat akhir-akhir ini sering posting tentang masakan ya dok ya? Betul. Sejak kapan sebenarnya dok hobi memasak ini? Sebetulnya ini bermula dari anak saya ya Mbak ya. Pada saat itu usia balita, dia sering sekali masuk rumah sakit. Jadi keluar masuk seperti itu. Terus kemudian ibu saya bilang seperti ini, kenapa kamu nggak masak sendiri? Jadi apapun yang kamu masak itu karena anakmu alergi, jadi kamu buatlah sendiri. Apapun yang dia minta, coba kamu buat sendiri. Karena waktu saya remaja Mbak ya, ibu itu punya catering. Jadi saya sudah nggak diajarin sih, cuman diminta nyiapin gitu loh. Jadi ininya berapa on, ininya berapa. Nah seperti itu akhirnya kebawa terus ya. Cuman saya masih belum ada passion di situ. Nah kemudian waktu anak saya sakit itu saya bikin Mbak, maunya dia tuh saya buatin. Nah berawal dari situ karena dia alergi ya. Jadi akhirnya ya udah keterusan seperti itu. Cuman ya kenapa kok akhir-akhir ini lebih banyak? Karena waktunya lebih banyak, kan kita COVID di rumah Mbak. Jadi ya akhirnya kita banyak waktu luang gitu untuk apa namanya, masak lagi, lebih bisa gitu. mengasah gitu. Betul, kan yang selama ini hampir tidak pernah saya sentuh lagi seperti itu. Sebenarnya kenapa sih dok memilih hobi memasak selain dari anak sendiri gitu dok? Kalau misalnya ditanya kenapa sih hobi memasak, karena kita jadi ibu Mbak, kita jadi ibu tuh sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik untuk keluarga ya, untuk keluarga. Lebih hemat pangkal pelit lagi, ya nggak seperti itu ya. Itu moto saya seperti itu. Lebih hemat pangkal pelit dan sehat. Alangkah baiknya kita masak sendiri gitu. Jadi masak sendiri, kita berkreasi sendiri. Kalau untuk masak biasa tuh gampang Mbak. Jadi misalnya capcay gitu ya, nasi goreng gitu ala Irma, ala Asti gitu ya, bisa. Tapi kalau untuk baking, untuk masak kue itu nggak bisa Mbak. Jadi dia harus special. Jadi kita harus nyiapin semuanya. Karena apa? Kalau salah trik, salah timbangan, salah teknik seperti itu, bantat kuenya. Jadi harus step by step gitu betul, ya. Betul. Gak Jadi bisa asal-asalan. Ya, itu pun saya nggak bisa langsung jadi bagus gitu, nggak bisa, pasti harus trial dulu. Oh ini terlalu apa namanya keras banget, terlalu cakey, padahal pengennya yang food ghee misalnya, atau yang cewi ya, seperti itu. Nah itu harus trial lagi, nggak boleh, atasnya nggak boleh gosong, kayak gitu-gitu tuh harus trial and error. Nggak bisa kita lihat resep langsung jadi gitu, nggak bisa. Langsung sempurna gitu nggak bisa. Betul, nggak bisa. Berapa lama sih dok kira-kira pengulangan biar bisa jadi sempurna kayak gitu? Kalau misalnya passion untuk masak itu ada, nggak lama Mbak. Jadi udah tahu kan tekniknya, udah tahu triknya, sudah tahu. Meskipun kita baca resep, tapi kalau kita nggak tahu triknya, itu tetap aja nggak bisa. Jadi mungkin 2-3 kali, kalau memang dia punya passion masak, insya Allah bisa itu.
Jadi kayak ekspektasi itu sebenarnya nggak sesuai dengan realita. Iya, Banyak, banyak kan resep-resep berseliweran kan Iya, di IG, di YouTube gitu kan ya, Cookpad atau dan lain sebagainya. Tapi tetap aja itu kembali ke masing-masing orangnya, dia bisa apa tidak seperti itu. Kalau untuk menu favoritnya sendiri dok, lebih suka yang manis atau yang asin gitu dok? Kalau saya lebih cenderung ke asin ya sebetulnya, Asin. savory ya. Jadi bukan ke sweet gitu ya, savory. Cuman rata-rata keluarga itu 50-50, ada yang suka asin, ada yang suka manis. Ya udah, berarti kan harus Masak bisa dua-duanya. semua. Ya, Masak betul. dua-duanya. Menu favoritnya sendiri dok apa nih kira-kira? Saya Iya. kalau ditanya menu favorit tuh saya malu mbak, soalnya saya mesti kalau buat kayak gini, kalau saya menu favorit itu saya harus pergi ke hotel dulu, nginep di situ baru bisa makan itu. Saya suka sunny side up. Jadi kalau yang lain misalnya dia minta omelet gitu ya, Yeah. kalau saya minta sunny side up, saya tungguin sampai orangnya tuh bikin yang sesuai dengan keinginan saya, telurnya 2 di situ. Aduh sekali ya, sederhana banget. Cuman kalau masak sendiri kayaknya nggak bisa Nggak seindah secantik itu. itu. Ya betul. Jadi favorit saya tuh itu memang sunny side up. Jadi dikit-dikit kalau gitu, lihat nih bunda, pasti pesen sunny side up. Sampai udah hafal anak-anaknya. Iya, betul. Iya. Pernah nggak sih dok kalau misalkan udah bikin terus males untuk dimakan gitu, akhirnya dikasih ke orang atau gimana? Loh iya mbak, kalau masak itu rata-rata memang kita ini yang cookernya ya, pemasaknya tuh memang nggak doyan biasanya, tapi orang lain tuh biasanya bilang enak gitu. Apalagi karena sudah bisa masak, akhirnya kita nggak pernah beli lagi untuk kita kasih hamper ke orang. Oh iya, Jadi bisa kita bikin sendiri. bisa bikin sendiri, tinggal kita kasih sentuhan yang spesial, misalnya packingnya bagus, dikasih pita, dikasih tulisan, udah kayak jualan beneran. Jadi kayak udah kenyang gitu ya, kayak udah Betul. masak, udah kenyang sendiri, Iya, akhirnya dikasih ke orang. betul. Nah dokter Irma ini kan sering banget nih memasak gitu ya. Pernah nggak sih dok nge-share pengalaman memasaknya ini ke teman-temannya dokter gitu? Iya, akhirnya seperti itu Mbak Asti, karena saya sering hasil masakan saya tuh saya Cicipi ke ya, teman. kita berikan ke teman, ke keluarga, ke kerabat seperti itu, ke sahabat. Akhirnya mereka bilang, bisa nggak kita diajarin gitu, diajarin masak seperti ini. Banyak sebetulnya resep Mbak, cuman kok bisa seperti ini tuh gimana caranya, seperti itu. Saya pikir-pikir lagi, kenapa tidak? Karena saya ingin memberikan ilmu yang bermanfaat juga untuk mereka ya. Alhamdulillah memang baru, benar-benar baru, mungkin baru 2 pekan yang lalu sudah ada 2 kelas. Jadi ada WA kelas, kemudian ada Zoom-nya juga. Jadi waktu masak itu memang benar-benar yang mereka langsung tanya jawab, betul seperti itu. Kok bisa seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu langsung bisa ditanyakan. Alhamdulillah. Jadi itu yang membuat saya juga berpikiran, kenapa tidak saya buka aja ya kelas untuk orang lain gitu loh. Jadi saya ingin berbagi juga. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi justru masak itu yang bisa bikin nambah penghasilan jadi mudeng ya. Jadi intinya gini, kan aku ngajarin nih, saya berharap yang sudah selesai belajar itu dia bisa mandiri dan bisa produktif, jadi bisa jualan gitu loh. Gitu ya Mbak Asti. Kira-kira ini udah berapa batch nih dok? Mungkin Sudah kalau 2. misalkan next saya bisa ikut ya. Oh jelas. Udah kedua. Iya, jadi udah 2 batch. Jadi memang saya belum buka lagi karena saya pengen modulnya itu jelas dulu. Modulnya jelas dulu yang biasanya mereka tanyakan ya, kenapa kok jadinya seperti begini, kenapa tidak begitu, itu tertuang semua dalam modul saya. Kemudian ada videonya seperti itu dan nanti juga ada Zoom-nya. Nah itu akan saya siapkan dulu supaya yang ikut itu bisa puas gitu Mbak, ikut kelas saya. Berarti Mbak Asti ikut ya? Siap dok. Nanti untuk next batch-nya saya ikut ya. Nah dokter ini kan juga sebagai dokter, sebagai ibu dan juga sebagai istri. Gimana sih dok caranya membagi waktu antara profesinya, memasaknya juga untuk keluarga? Oke. Jadi Mbak, saya awal dulu waktu saya sudah selesai sekolah ya, suami saya tuh bilang seperti ini,
kamu boleh mencapai cita-citamu setinggi langit. Silahkan, saya tidak membatasi. Tetapi ingat, kamu adalah ibu anak-anak saya dan kamu istri saya. Jadi begitu kamu masuk rumah, ya kamu jadi ibunya anak-anak saya, kamu jadi istri saya. Kamu kalau di luar, kamu jadi dokter, kamu jadi dosen, it's okay, nggak masalah. Tapi begitu kembali, kamu kembali lagi jadi ibu dan istri anak-anak saya. Seperti itu Mbak. Jadi ya capek iya, tapi nggak boleh ngeluh kan. Iya. Jadi kalau ngeluh nanti si ngongkon kerja siapa kan gitu lagi ya. Jadi ya sudah, ya dinikmati, benar-benar dinikmati. Jadi sepinter-pinter kita aja gitu ngatur waktunya. Kalau memang saya pas capek banget, ya saya nggak baking ya. Tapi masak itu tetap sarapan. Saya dan mantu saya kadang-kadang kita berkolaborasi untuk bikin sarapan seperti itu. Sama malam biasanya, kalau siang kan kita ini ya, kita mencar semua ya. Jadi ya pagi, yang terutama itu pagi, justru sarapan itu kita berkumpul semuanya. Gitu Mbak Asti. Nah, yang menarik nih Dok, tadi kan bilang sebagai dosen ya Dok ya? Iya betul. Apa sih yang membuat dokter ini, maksudnya udah sibuk sebagai dokter, sibuk juga di rumah, ada suami dan anak, kok masih kepengen mengabdi sebagai dosen? Gini Mbak, cita-cita saya sebetulnya dari kecil tuh pengen jadi guru. Ya, okay. Jadi guru TK. Guru TK ya, guru TK. Jadi waktu saya sudah selesai jadi spesialis mata, itu saya ditawarin mau nggak jadi dosen gitu. Saya padahal belum mikir lagi gitu ya, cita-cita saya yang sempat terpendam dulu. Saya pikir lagi kenapa enggak gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu jalan untuk mencapai cita-cita saya yang terpendam dulu gitu. Ya oke lah, saya jadi dosen. Dosen itu kita kan ngajarin mahasiswa untuk menjadi seperti kita kan begitu. Kita mencetak seorang dokter kan seperti itu. Nah, untuk sebagian orang itu berpikir, waduh jangan dong, nanti kalau saya ngajarin seperti itu dia jadi saingan saya seperti itu. No, kalau jadi dosen itu nggak boleh ada pikiran seperti itu Mbak. Jadi dosen itu intinya ilmu yang kita punya itu harus kita transfer semua ke mereka dengan ditambahi pesan-pesan moral ya, pesan-pesan moral jadi dokter yang baik. Nah seperti itu insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Capek loh Mbak, jadi dokter beneran tuh capek loh, mulai pagi sampai malam ketemu pasien terus, tapi nanti ketemu mahasiswa, aduh seneng banget karena mereka tuh kan anak zaman now ya, jadi kita tuh ngobrolnya bisa enjoy gitu. Jadi kayak anak muda lagi gitu. Iya, lo gue gitu kan. Tapi pernah nggak sih Dok dapat mahasiswa yang nakal banget gitu? Kalau ditanya seperti itu, saya sudah jadi dosen semenjak 2009 ya Mbak ya. Jadi sekitar 12 tahun ya, tahun ini 12 tahun. Setiap mahasiswa itu berbeda ya, setiap mahasiswa berbeda, mereka punya karakter tersendiri. Cuman itulah seninya jadi dosen. Jadi bagaimana kita bisa mendekati mahasiswa tersebut, bisa menyelami sifat-sifat mahasiswa tersebut sehingga dia bisa enjoy di FK ya, dengan latar belakang yang bermacam-macam dia ya. Nah itu kalau mereka sudah jadi dokter tuh rasanya puas banget Mbak. Betul, puas banget seperti itu. Rasanya kadang-kadang waktu dia pelantikan dokter kita yang nangis gitu. Betul. Kita yang nangis karena inget zaman dulu waktu masih dia sekolah itu yang kayak seperti itu gitu loh Mbak. Alhamdulillah setelah dia sekolah sudah selesai, dia bisa menjadi insya Allah jadi dokter yang baik terus gitu. Jadi sebagai orang tua kedua ya. Betul di FK. Iya. Nah, pesan untuk para calon dokter nih Dok, kira-kira apa biar bisa menjadi sukses gitu lah seperti Dokter Irma ini? Insya Allah ya. Jadi harapan kita nih, bukan hanya saya ya, seluruh dosen-dosen, saya yakin seluruh dosen-dosen, bukan juga hanya dosen FK. Sebetulnya jadi mahasiswa dan nanti akhirnya jadi dokter yang baik itu bisa dipelajari sebetulnya Mbak, asal dia mau tekun ya. Asal dia mau tekun, kemudian dia ikut sistem ya, ikut alur kemudian. Tapi yang nomor satu yang paling penting itu adalah attitude.
ya. Attitude itu yang nomor satu paling penting. Dia bagaimana caranya dia itu menghargai dosennya, bagaimana dia menghargai teman sejawatnya, bagaimana dia menghargai pasien terutama ya, pasien, karena pasien itu adalah guru untuk mahasiswa kedokteran, kemudian dan lingkungan sekitarnya. Karena apa? Begitu dia akan jadi dokter, dia akan menghormati orang-orang yang seperti tadi yang saya ceritakan dan lingkungannya. Kalau dia tidak terbiasa berattitude yang baik sejak dia kuliah, nggak akan bisa langsung dalam detik itu juga dia jadi dokter langsung attitude-nya berubah, tidak bisa, Mbak. Jadi dia harus benar-benar yang kita ajarin adab sebagai seorang murid itu nomor satu. Adab sebagai seorang murid, adab sebagai seorang anak itu dasar ya sebetulnya ya, dasar itu. Karena rata-rata pasien yang curhat ya ke kita karena mereka tahu kalau kita dosen, dia bilang seperti ini, "Dok, kenapa sih dokter zaman now itu kok gimana ya, kayak nggak hormat sama orang tua, pegang handphone lah ya, kemudian ngobrol sendiri ya, kemudian seperti dia punya dunia lain seperti itu." Saya bilang, "Saya mohon maaf Bapak, kami sudah berusaha untuk memberikan bekal selain keilmuan ya, selain ilmiah, tetapi juga materi tentang attitude seperti itu kan. Bagaimana caranya Mbak kita memeriksa ya, orang tua atau kerabat kita diperiksa oleh teman sejawat yang modelnya seperti itu, kira-kira mau nggak Mbak? Pasti nggak mau kan gitu. Pas kita datang, kemudian habis itu dokternya main handphone, sementara pasien kita nih dikelelerin gitu ya, dibiarin seperti itu kan nggak bener gitu loh. Jadi nomor satu itu sebetulnya attitude, itu yang harus kita tanamkan. Seperti itu Mbak Asti. Ya, menarik sekali Dok. Jadi Mbak Asti kadang-kadang dulu ya, sebetulnya dulu itu kalau misalnya lagi suntuk gitu kan, saya juga punya apa namanya hobi ya, yang kadang-kadang itu bisa menghibur saya enjoy banget, dan suami saya tuh mendukung banget dulu, tapi waktu masih zaman jahiliyah. Sekarang udah berkurang sih, sudah berkurang, tapi ya pernah masa itu saya alami gitu. Saya suka nyanyi Mbak Asti. Saya suka nyanyi, jadi suami saya itu yang bisa ngoreksi saya ini falas atau tidak. Ku buka album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua kamar diri, kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Jadi kayak kolaborasi kita. Salah nadanya kurang naik, kurang turun, nah kayak gitu. Jadi suka banget dulu. Sekarang udah nggak laku Mbak Asti. Siapa yang mau dengerin suara saya? Dok sama suami sendiri gitu. Suami saya tuh cuman bisa satu lagu tok. Satu lagu. Iya, cuman satu aja. Pergi untuk kembali. Wis itu tok, yang lain nggak bisa. Lagu Jadi lain hanya mengkritik aja ya Dok ya. Betul. Nggak bisa untuk itu. Nah, kadang-kadang kalau di rumah terus kan juga bosen kan Mbak Asti ya. Bosen kalau di rumah terus gitu ya. Ya kebetulan suami saya tuh ketua RT gitu ya, ketua RT. Jadi otomatis kalau suami ketua RT kan ibunya kan jadi ketua PKK. Saya sudah bilang sebetulnya sama apa namanya pengurus, saya nggak mau jadi ketua PKK, saya bilang gitu. Karena apa? Kesibukan saya ini udah banyak gitu. Gimana caranya? Sudah lah Bu, nggak apa-apa, udah dirayu-rayu kayak gitu. Terus saya bilang gini, oke, saya akan handle ini PKK. Tapi kalau ada yang keluar, misalnya ada apa namanya pertemuan di RW, kemudian harus datang kelurahan, saya mohon maaf, saya nggak bisa. Mungkin wakilnya yang akan action ke sana. Tapi kalau untuk di dalam sendiri, insya Allah saya bisa. Ya udah Mbak. Akhirnya saya sekarang juga jadi
Ibu Ketua PKK. Hal yang menarik apa nih dok sebagai Ibu Ketua PKK ini? Waduh, menarik banget. Tahu sendiri kan kalau di RT itu permasalahannya sangat kompleks kan ya, mulai dari A sampai Z kayak gitu. Udah, apalagi yang nggak enaknya itu ketimpa ke RT gitu. Ada yang berantem lah, ada yang ini, ada yang itu. Apalagi waktu COVID ini, waktu kita tutup gerbang, jadi apa namanya? Kita lakukan isolasi mandiri seperti itu ditentang habis-habisan karena beberapa warga itu dia jualan online. Jadi kan kurir ya, harus keluar masuk. Nah seperti itu udah. Tapi kita ini bukan melindungi 1-2 orang saja, kita melindungi semuanya. Kalau kita semua kena COVID kan malah nggak karu-karuan. Ya udah. Akhirnya kita pasang badan, Mbak. Jadi benar-benar yang pasang badan. Saya turun ke jalan, saya pakai APD lengkap, saya cut. Mereka yang itu saya bilang, kalau memang mau ya sudah silakan datang ke pos depan, transaksinya di situ. Jadi kurirnya nggak boleh masuk. Sampai kayak gitu, Mbak. Jadi beragam basic masyarakat seperti itu ya, kita harus berani seperti itu. Udah kadang-kadang saya bilang gini, wani ambil aku gitu. Akhirnya pada takut semua ya dok ya. Terakhir nih dok, dokter kan ini sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai ibu dan anak, ada nggak sih dok yang membuat kayak hopeless gitu, merasa jenuh dan ya udahlah di rumah aja gitu, atau nggak usah jadi dokter lagi, atau nggak usah ngajar lagi gitu dok? Pernah sih ya suatu saat saya dalam titik jenuh itu ya, di rumah itu nggak ada asisten ya, nggak ada asisten yang bantuin saya, sementara saya harus handle sendiri urusan rumah tangga. Kemudian di kantor juga saya harus mengajar, kemudian saya juga harus praktek, harus operasi seperti itu. Ada saat-saat seperti itu yang membuat saya aduh capek rasanya, pengen berhenti aja gitu, wes di rumah aja wes, karena memang salah satu cita-cita saya Mbak Asti itu jadi ibu rumah tangga. mungkin orang lain itu mikirnya kok gitu sih, padahal yang lain pengen jadi dokter pengen kerja, kok ini udah jadi dokter, udah jadi dosen kok pengen jadi ibu rumah tangga. Tapi memang itu cita-cita saya dari dulu memang. Tapi udah keturutan lumayan loh, satu tahun kan kita keturutan jadi ibu rumah tangga. Oh iya benar, karena pandemi ini ya. Iya, jadi pada saat itu ada problem di kantor yang mau nggak mau, suka nggak suka itu terbawa sampai ke rumah. Tidak ada yang bantuin saya di rumah, otomatis nada suara saya untuk anggota keluarga tuh naik terus gitu, berapa oktav seperti itu. Terus didudukin sama suami saya, gimana, masih mau kerja atau udah gini aja di rumah saja? Saya diberi waktu beberapa saat gitu ya sama suami saya untuk berpikir mau lanjut sekolah atau tidak, lanjut bekerja atau tidak. Terus saya pikir-pikir lagi, iya ya, kalau saya cuma di rumah doang kayaknya lama-lama saya akan bosen gitu. Jadi kayaknya saya harus memanage dan saya harus bisa mengatur kira-kira mana yang bisa saya bawa ke rumah, mana yang tidak, seperti itu. Ya harus bisa. Terus saya beberapa hari kemudian saya langsung bilang sama suami saya, udah enggak deh, saya nggak akan naik lagi oktavnya, udah. Tapi tolong bantuin saya. Jadi untuk solutif lah gitu ya, solutif untuk problem saya gitu. Alhamdulillah Mbak, setelah itu ya akhirnya beban itu bisa berkurang dan kita bisa berjalan lagi seperti semula, seperti itu Mbak Asti. Jadi intinya kita harus manage waktu ini ya dok. Betul, memanage waktu. Kalau dan satu lagi, di keluarga itu kan nggak hanya kita, ada suami, ada anak. Nah itu diajak omong, diajak discuss gitu ya. Ada problem nih, gimana caranya, bisa nggak bantuin? Nah seperti itu, karena kalau dipendam sendiri nggak bisa Mbak, karena isinya rumah tangga kan nggak hanya ibu doang, ada bapak, ada anak, seperti itu. Nah itu harus kita diskusikan supaya tidak ada
dusta di antara kita kan. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, apa nih Dok kira-kira take home message yang bisa sahabat operasi ini dapatkan dari Dokter Irma? Jadi yang nomor satu, karena waktu luang kita sangat banyak ya, dan finansial mungkin menurun karena COVID ini, sebisa mungkin waktu yang ada itu digunakan lebih produktif lagi Mbak Asti ya, lebih produktif, lebih menghasilkan sesuatu untuk menambah income keluarga. Jadi kalau ikut cooking class saya, itu bisa dipakai untuk modal untuk berjualan ya. Terus jangan malu ya, kuncinya jangan malu. Nggak harus berhubungan dengan basic kita. Misalnya kita dokter, aduh malu masa jualan seperti itu. Tidak harus seperti itu. Jadi produktif lah pokoknya. Jadi kita menghasilkan sesuatu seperti itu. Ya, syukur-syukur bisa membagikan ilmu yang sudah kita dapatkan itu di-share lagi ke orang lain. Iya, betul. Itu sangat-sangat bermanfaat banget seperti itu Mbak Asti. Ya. Terima kasih Dokter Irma atas waktunya sudah bisa datang ke tempat kami. Semoga next kita bisa kolaborasi lagi dan insya Allah nanti ikut cooking class-nya Dokter untuk batch selanjutnya. Ditunggu ya Mbak Asti. Baik Dok. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekian sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.